Jika tidak percaya, lihat saja. Monster, keluar, ya. Berjanji tidak akan membiarkan anak mengatakan ucapan yang tidak baik seperti ini. Di kampung halamanku, tanggal 3 bulan 3 adalah hari pantangan, aura negatifnya sangat kuat. Orang tua memperingatkan kami untuk tidak banyak bicara di hari itu, terutama dilarang mengucapkan kata hantu. Pantangan kedua adalah jangan menyentuh bahu orang. Konon katanya, setiap orang punya 3 api di tubuhnya. Menyentuh bahu bisa mematikan api itu, dan mengundang hantu untuk merasuki tubuh, itu pertanda buruk. Tapi bagi ayah angkatku, Sue Buksin, semua ini hanya lelucon. Dia tidak peduli. Pagi-pagi sekali tanggal 3 bulan 3, dia pergi ke lembah bayi hantu untuk mencari tanaman obat. Sampai di mulut lembah, dia terkejut. Sepertinya banyak orang tertawa di mulut lembah, tapi saat didekati, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dia merasa bahunya disentuh. Dia tidak melihat siapa yang menyentuhnya. Sedang bingung, dia melihat seekor kucing liar merah menyala, dengan cepat melesat ke pohon kering di sampingnya, dan menghilang. Jangan-jangan, dia akan kemasukan roh jahat hari ini. Ayah menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan senyuman meremehkan. Bersiap untuk berbicara keras mengusir pikiran itu. Sial, gua nggak percaya tahayul. Hari ini gua tetap akan masuk lembah bayi hantu untuk cari tanaman obat Huan Hun. Dalam 30 tahun ini, dia hanya berhasil memetiknya 10 kali. Tapi setiap kali bisa dijual 1 atau 2 keping perak. Ini kesempatan langka baginya untuk mendapat uang. Setelah ditukar dengan perak, bisa beli kepala babi dan arak ubi. Makan sepuasnya. Bagi seorang duda tua, inilah kebahagiaan terbesar dalam hidup. Kalau bisa ditukar dengan arak enak dan kepala babi, lembah bayi hantu pantas untuk dimasuki. Bagi ayah yang tukang cari tanaman obat ini, masuk lembah bayi hantu sudah jadi hal mudah. Tiba-tiba, kucing liar merah itu bergoyang di atas pohon. Ayah mendongak, melalui celah ekor kucing liar itu, dia melihat segerombolan tanaman obat putih di tebing, sebongkah tanaman obat putih di tebing. Dan tanaman obat ini, tepatnya adalah tanaman Huan Hun yang paling diidam-idamkan ayah. Matanya bersinar. Dengan penuh semangat, ia mengepalkan tangannya. Pendekar musang. Sue Buksin salut padamu. Ayah mengatupkan tangan dan mengucapkan terima kasih kepada musang merah menyala yang ada di pohon kering itu. Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan selembar salep herbal dari keranjang obat di punggungnya. Dengan hati-hati, meletakkannya di celah-celah kayu kering itu. Musang merah itu cepat-cepat memanjat turun dari pohon kering, dengan lincah mengambil salep herbal itu, berbalik badan dan langsung menghilang. Ayah melepas tali rami di pinggangnya, mengikatkannya pada pohon kering, lalu memanjat turun mengikuti arah tanaman Huan Hun. Puluhan tahun mengumpulkan tanaman obat, tubuhnya sudah ringan bagai burung layang-layang. Hanya sebentar, ia sudah memanjat sampai di samping tanaman Huan Hun. Terlihat batang tanaman Huan Hun ini memiliki banyak akar serabut, ke atasnya tumbuh ranting-ranting kecil. Ranting kecil itu bercabang-cabang lagi berkali-kali. Daun-daun bersisik tersusun rapat seperti susunan kompleks. Semua ranting kecil di tubuhnya menggulung. Ayah angkatku, Sue Buksin, tahu? Menggulung adalah keunikan tanaman Huan Hun, dengan menggulung untuk mempertahankan kelembapan. Sial, hari ini aku akan jadi kaya raya. Sambil dengan hati-hati memetik tanaman Huan Hun, sambil mengumpat dengan girangnya. Tak disangka, suka yang berlebihan malah mendatangkan kesedihan. Sebuah kepala muncul dari lubang ular. Dia memandang lebih teliti. Itu ternyata seekor ular berkepala 2 yang aneh. Sialan. Benar-benar aneh. Dia dalam hati merasa tidak baik. Tanpa sengaja menjatuhkan 10 bongkah tanaman obat itu, dia mengayunkan goloknya untuk mengusir ular berkepala 2. Dia segera memanjat turun, bersiap mencari tanaman obat di dasar lembah. Baru sampai di tanah datar, tiba-tiba dia mendengar suara ledakan keras. Dia berlari mendekat untuk melihat lebih jelas. Dia berlari mendekat dan mengamati. Yang jatuh ternyata seorang wanita muda. Dia jatuh dari puncak gunung dengan mengenakan baju putih. Sudah sekarat. Setelah memeriksanya, Sue Buksin merasa wanita itu sudah tidak bisa diselamatkan. Tiba-tiba, tubuh wanita itu bergerak, bahkan mengeluarkan suara erangan. Dia segera mendekat. Dia menemukan 10 batang rumput Huan Hun itu ada di sampingnya. Dia segera meletakkan 1 batang rumput di bawah hidungnya, untuk meringankan penderitaannya. Dia berpikir dalam hati, wanita ini pasti mengungsi ke sini. Hidup rakyat jelata memang susah ya. Dia teringat Kaisar Song Huizong. Tak tahan, dia menghela napas panjang. Gaya tulisan Shoujin merusak negara. Gaya tulisan Shoujin merusak negara.
Dia hendak menguburkan wanita itu, tapi dia melihat seorang anak kecil merangkak naik dari bawah batu. Anak itu lincah. Sama sekali tidak takut pada orang. Ibu. Ibu. Anak itu adalah aku. Inilah pertemuan pertamaku dengan ayah angkatku, Shue Buxin. Ayah angkatku, Shue Buxin, saat itu berpikir dalam hati, Hari ini aneh banget. Di tengah hutan belantara ini, kok ada anak kecil? Jangan-jangan dia bayi hantu? Anak dari mana? Kenapa kamu di sini? aku mencari ibuku. Sekarang dia sudah meninggal, jadi aku hanya bisa ikut kamu pulang. Ayah angkatku semakin mendengar semakin merasa tidak masuk akal. Tapi dia juga mulai mempertimbangkan. Aku, Shue Buxin, sudah berusia lebih dari 40 tahun. Sudah tidak mungkin menikah dan punya anak lagi. Lebih baik aku bawa anak ini pulang dan asuh, nanti bisa merawatku sampai tua. Ayah angkatku, Shue Buxin, mengangkat anak aneh ini, membawa sisa 9 batang rumput Huan Hun, lalu merangkak menuju arah rumah. Anehnya, bau aneh di tubuh Shue Buxin. Shue Buxin punya bau aneh, banyak orang takut menciumnya, tapi anak yang penurut ini justru tampak menikmatinya. Hehehe, ayah angkatku membawaku pulang. Orang-orang desa melihatnya merasa sangat aneh, karena meski anak ini baru berusia 3 tahun, tapi di desa ia bisa berlari kencang di jalan besar maupun kecil. Yang lebih membuat warga desa heran adalah, seiring aku bertumbuh besar, mereka menemukan aku hampir sama persis seperti Shue Buxin. Shue Buxin jelas-jelas bujangan, tapi anak yang dibawanya pulang ini, kenapa bisa mirip sekali dengan Shue Buxin? Bukankah ini hal yang aneh? Tapi Shue Buxin tidak peduli. Melihat anaknya bertumbuh besar, dia bertekad menyekolahkan anaknya untuk belajar baca tulis. Tapi untuk bersekolah di sekolah tradisional, harus punya nama yang pantas dong. Dao Zhangli ini melihatku. Langsung terkejut. Aduh, anak ini bertulang istimewa. Sepertinya tubuhnya punya energi yang tak terbatas. Tapi energi ini sendiri pun asalnya tidak jelas. Akhirnya dia memberiku nama yang bagus yaitu Shue Chengyu. Shue Chengyu. Nama yang bagus, aduh. Dao Zhang Yu Hui. Terima kasih. Seiring aku bertumbuh besar, orang desa tiba-tiba menganggapku sebagai siluman. Kenapa ternyata aku suka bercanda dengan orang dewasa dan anak-anak di desa? Suatu kali aku bercanda dengan Li Zeng di desa. Tuan Li Zeng, ayahmu besok tengah hari tepat akan pergi. Mendengar kata-kata ini, Li Zeng sangat marah. Dia langsung menangkap Shue Chengyu, lalu mengambil ranting willow dan memukul pantat Shue Chengyu. Anak nakal. Kenapa tidak belajar yang baik? Malah belajar mengutuk orang mati. Kamu tidak akan hidup lama. Lihat, tidak kubunuh kau. Aduh. Aku dihajar oleh Li Zeng. Terpaksa pulang ke rumah dengan menangis. Pulang ke rumah. Shue Buxin melihat saya menangis, lalu bertanya alasannya. Apa yang terjadi? Ketika dia tahu anaknya ternyata mengutuk Li Zeng. Ayahnya akan mati besok pada pukul 3 siang. Juga tidak bisa menahan kemarahannya. Aku jelas mengatakan fakta. 3 hari kemudian, di desa kita akan terjadi longsor. Saat itu, 3 sapi akan mati di desa. Jika tidak percaya, lihat saja. Monster. Keluar, ya. Berjanji tidak akan membiarkan anak mengatakan ucapan yang tidak baik seperti ini. Jika tidak, dia akan membawa anaknya meninggalkan tempat ini. Anak, jangan lagi bicara omong kosong. Kamu tahu tidak? Omong kosongmu akan membawa malapetaka bagi warga desa. Juga akan membawa malapetaka untuk kamu dan saya. Ayah. Aku berjanji tidak akan lagi mengatakan hal seperti ini. Aku ingin memenuhi janji. Tetapi 3 hari kemudian, longsor yang aku prediksi benar-benar terjadi. Tiga sapi pekerja mati tertimpa. Warga desa melihat saya dengan tatapan dari marah menjadi takut dan benci. Waktu berlalu cepat, aku sudah 10 tahun. Ayah membawa saya ke Guyinggu. Ini adalah tempat ibu meninggalkan. Biarkan aku bersembahyang untuknya. Permukaan batu ditumbuhi tanaman obat. Hal aneh akan segera terjadi. Ayah melihat batu besar itu dipenuhi tanaman obat. Katanya itu pertanda buruk. Langsung membawaku pulang. Tapi aku sudah menghilang. Shue Chengyu. Shue Chengju, kamu di mana? Sebenarnya, saat ayah memeriksi batu itu, aku sendiri lari ke mulut sebuah gua. Di sana, aku melihat seekor kucing kuuk merah menyala.
Meong. Kucing kuuk itu sangat lucu, melambaikan tangan padaku. Ekor berbulunya yang lebat begitu lincah. Saat melompat, tubuhnya memancarkan cahaya merah samar. Seperti aura dewa. Sayang, kucing kerdil, main sama aku, yuk. Coba tangkap aku, jangan lari, lihat, nanti aku tangkap kamu, aku gantung kamu. Ah. Ha. Aduh, ya ampun, ayah. Ah. Medan di dalam gua itu miring. Aku tergelincir ke bawah mengikuti kemiringan tanah, sudah tidak bisa menghentikan langkahku. Lalu, aku berguling-guling. Aku menggelinding ke gua kecil lain yang gelap di samping gua itu. Aku mendongak ke atas. Sinar matahari sore menyusup masuk dari luar, menerangi 3 huruf besar berwarna darah di langit-langit gua. Gua 7 Yin. Di dalam gua yang gelap gulita ini, aku tidak bisa melihat apa-apa. Tapi karena aku terlahir dengan tulang yang luar biasa, berani tapi teliti, dan sangat cerdas, aku tahu, kalau ini adalah gua, pasti ada pintu keluarnya. Tiba-tiba, di kegelapan, aku melihat sepasang mata. Aku melihat sepasang mata dalam kegelapan. Sepasang mata itu memancarkan cahaya. Sepertinya juga membawa suara tertentu. Anehnya, aku melihat mata yang aneh ini, tapi sama sekali tidak merasa takut. Entah mengapa, aku seolah mendengarnya memanggilku untuk maju. Cheng Yu, cepat ikut aku. Lalu, aku perlahan meraba-raba menuju arah mata itu. Sekitar 100 meter berjalan, tiba-tiba segalanya menjadi terang. Aku langsung kembali ke dunia yang terang benderang. Aku masih agak tidak terbiasa. Dan saat itu, kucing-kucing liar berwarna merah menyala itu tiba-tiba muncul di hadapanku. Pohon aneh ini, kulitnya sangat kasar, berbelit-belit, seperti keriput di wajah orang tua. Tapi ranting-rantingnya berwarna hijau segar, sangat halus, penuh dengan vitalitas muda. Dan di antara dedaunan hijau segar ini, ternyata ada sebuah buah yang sangat besar. Buah ini separuhnya merah, separuhnya hitam. Sungguh aneh. Tapi, buah hitam merah ini mengeluarkan aroma yang menggoda. Aku belum makan apa-apa sejak pagi. Sekarang, perutku sudah keroncongan. Melihat buah yang aneh ini, aku tidak peduli lagi. Aku berlari ke depan pohon aneh ini. Dengan cepat memetik buah besar itu, lalu melahapnya dengan rakus. Rasa buah ini juga aneh. Pertama manis, lalu agak pahit. Kemudian ada rasa asin. Aku menggigit buah besar itu dengan kuat. Merasa berbagai rasa datang bertubi-tubi. Aku adalah seorang yang memiliki ingatan luar biasa, dan juga seorang pemuda yang tidak mudah lupa. Karena itu, saat menggigit buah besar ini, aku secara alami mengingat jumlah rasa-rasa ini. Rasa-rasa ini ada 18 macam. Hanya sebentar saja, aku sudah menghabiskan buah sebesar piring ini sampai habis tak bersisa, dan aku juga menelan biji yang memancarkan cahaya keemasan itu dengan paksa. Setelah menelan buah besar itu, tiba-tiba perutku terasa kembung, lalu dadaku terasa nyeri. Jangan-jangan buah ini beracun? Shui Chengyu yang masih muda mulai ketakutan. Benar saja, beberapa saat kemudian, perutnya terasa seperti ditusuk sesuatu, sakitnya tak tertahankan. Tapi, yang lebih menakutkan adalah, aku sadar sekarang bahkan tulang-tulangku juga mulai sakit sekali. Buah ini pasti beracun. Ah, aku menutup mata, dan berteriak kesakitan. Aku tahu, aku akan mati. Nak, buka matamu. Ayo, ikuti gerakanku. Ibu, ini pasti suara ibuku. Tiba-tiba aku teringat saat terjatuh dari tebing bersama ibu dulu. Dan suara ini, dulu begitu akrab, begitu lembut, begitu menenangkan hati. Nak, ayo. Sekarang duduk bersila mengikutiku. Lalu tegakkan tubuhmu. Pejamkan mata perlahan. Tempelkan lidahmu ke langit-langit mulut. Lalu ketuk langit-langit mulut dengan gigi. Rilekskan seluruh tubuh, buang semua pikiran kacau. Di bawah bimbingan suara ini, aku perlahan memasuki keadaan meditasi. Rilekskan tubuh, tenangkan hati, serap cahaya matahari. Energi murni Qian Yuan membanjiri Nigong. Cahaya sejati 5 warna turun ke dasar laut. Buka Wenyan, naik ke Kunlun. Bulan gelap memenuhi istana, masuk ke Yintang. Bentur Yuzhen, masuk Baihui. Kelenjar pineal mengalir keluar dari tengah alis, lewati jembatan Makpie, turun lurus ke Huiyin. Lingkari Weilu, Mingmen terbuka lebar. Api sejati menyuling pil, mantra tanah dewa. Masuk Weixin, sambung api sejati. Pil emas keluar, melayang ke langit biru. Langsung di jalan tengah, turun ke puncak. Gosok tangan, usap wajah, buka mata. Aku perlahan melafalkan kalimat-kalimat ini. Aku terkejut menemukan, badanku sama sekali tidak sakit lagi. Ah. Apakah aku sudah masuk ke dunia lain? Aku mencari-cari lama sekali tapi tidak melihat apa-apa.
Nak, aku adalah ibumu, baru saja kamu tidak sengaja makan buah spiritual, makanya tubuhmu sakit sekali, tapi aku juga sudah mengajarimu membaca mantra spiritual. Kamu harus ingat, kalau tubuhmu sakit sekali, kamu bacalah mantra spiritual ini, itu bisa membantu kamu melewati masa sulit nak. Aku akan memberitahu kamu kebenaran, dulu aku mengandung kamu dari Guying Valley lewat saat jatuh dari tebing, aku jatuh di atas batu penjemputan jiwa tubuh fisikku sudah mati. Tapi kamu belum melihat dunia yang indah ini. Makanya aku minta Mengpo menghidupkan kamu. Kamu waktu itu tubuh fisiknya juga sudah mati, untuk menghidupkan kamu, aku mohon kepada Mengpo bersedia menjaga Gunung 7 Yin 10.000 tahun dengan susah. Mengpo akhirnya setuju menghidupkan kamu. Mengpo menggunakan 1 mangkuk sup menghidupkan kamu, tapi sekarang tubuh fisikmu bergantung pada fungsi batu penjemputan jiwa dulu dan darah dari plasenta aku. Dengar kata-kata ibu. Aku tidak bisa menahan air mata. Nak, kamu, sejak lahir, sudah seperti anak 3 tahun. Sebenarnya, kamu waktu itu tubuhnya masih tidak berbentuk. Xue Buchen itu menyelamatkan kamu pulang ke rumah kamu. Ikuti bentuknya wajah kamu. Ikuti Xue Buchen jadi bentuk tetap. Makanya kamu dan ayah angkatmu bentuknya akan sama sekali. Ibu, kenapa aku tidak bisa melihat kamu? Aku ingin melihat kamu dengan baik. Nak, dunia kita, 2 orang berbeda, kamu sekarang masih di dunia hidup, sedangkan aku di dunia mati. Kita terpisah antara hidup dan mati, tidak bisa bertemu. Tapi kamu baru saja tidak sengaja makan buah spiritual, 3 hari kemudian, kalau kamu mau melihat mata kamu bisa melihat pemandangan dunia mati, kalau begitu kamu bisa melihat aku. Ibu Sue Chengyu sambil bicara. Sambil menangis huhuhu. Ibu, kenapa ibu? Mungkinkah kau tidak senang bertemu denganku? Aku merasa sangat aneh. Kenapa bisa begini? Nak, kau tak sengaja memakan buah penghubung. Itu adalah dosa besar di alam baka. Tapi karena kau masih di dunia manusia, Raja Neraka belum akan menuntutmu. Tapi, hukuman mati diampuni, hukuman hidup tak terhindarkan. Sekarang umurmu sebenarnya hanya tinggal 3 tahun. Ibu, kalau aku mati, aku bisa ke alam baka menemani ibu untuk berbakti pada ibu. Bodohnya anak ini. Apa yang kau katakan? Sekarang kau sudah makan buah penghubung, 3 hari lagi kau akan bisa terhubung dengan dunia arwah. Karena buah ini sebenarnya ditanam oleh Raja Neraka, dikelola oleh Mengpo, ini adalah hadiahnya untuk Kaisar Gio. Kau adalah orang yang penuh berkah. Walaupun kau telah memakan buah penghubung Raja Neraka, dan sudah membawa 7 musibah, tapi berkahmu yang melimpah bisa menolongmu melewati ribuan jenis cobaan. Pohon penghubung milik Raja Neraka ini justru diberikan oleh Kaisar Gio. Ia bertunas 100 tahun sekali, berdaun 1000 tahun sekali, berbuah 10.000 tahun sekali. Di seluruh alam baka hanya ada 3 buah. Mengpo berkata, menelan buah ini bisa menghubungkan yin dan yang, dewa kecil yang menelannya akan abadi selamanya. Tapi makhluk alam baka yang menelannya langsung akan musnah tak bersisa. Orang dunia manusia yang menelannya, maka umurnya hanya tinggal 3 tahun. Kecuali dengan cara mengumpulkan pahala di alam baka, baru bisa menghindari bencana dan malapetaka, memperpanjang umur. Mendengar perkataan ibu, aku baru benar-benar mengerti kenapa buah penghubung itu punya 18 rasa. Ke-18 rasa ini sebenarnya adalah rasa 18 neraka, dan rasa sakit hebat di tubuhku ternyata adalah awal dari siksaan wajah putih ini. Rasa sakit yang tinggi dari proses menghubungkan yin yang ini. Dan perubahan pada diriku dan saudara seperguruanku, ternyata disebabkan oleh buah penghubung ini, yang membuka jalur penghubung yin yangku. Hanya saja sekarang umurku hanya tinggal 3 tahun. Bagaimana cara melewati 3 tahun ini? Bagaimana cara melewati 3 tahun ini? Tapi aku juga sangat bingung. Nah, 3 hari lagi, datanglah ke sini untuk menemuiku. Aku akan memohon kepada Empo agar melepaskanmu. Sekalian memintanya membantumu melewati 7 cobaan hidup ini. Setelah ibu selesai bicara, angin dingin tiba-tiba berhembus di dalam gua. Wah, kucing hutan merah itu melompat keluar lagi. Ia mengusap wajahku dengan ekornya yang berbulu lebat. Lalu melompat ke bahuku. Nak, kucing hutan ini sebenarnya adalah penelan suara yang kupelihara. Ia akan membantumu menghilangkan aura negatif di sekitarmu, sehingga arwah-arwah jahat tidak berani menyentuhmu. Bawalah ia pulang. Setelah itu angin itu langsung menerjang keluar dari mulut gua, di dalam gua kembali sunyi senyap. Sedikit kemampuan yaitu jatuh pada sebuah kemampuan ajaib. Tiba-tiba aku merasa pandanganku sangat tajam. Karena sepertinya aku melihat wujud angin yang konkret. Angin itu sepertinya berbentuk seorang wanita cantik. Tapi tubuh wanita itu hampir transparan. Rambutnya panjang berkibar-kibar, mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala, terbang menuju arah lembah bayi hantu. Ibu-ibu. Ibuku. Tapi angin itu terbang sangat cepat, seketika hilang tanpa jejak. Tak lama kemudian,
Sepertinya ada suara kereta kuda berlari di langit. Suaranya berdesir-desir. Sangat aneh. Aku tahu Gua 7 Yin tidak bisa ditinggali lama-lama. Dan kucing hutan merah itu juga. Melompat turun dari bahuku. Lalu melompat-lompat memimpin jalan di depan. Aku mengikutinya dari belakang. Dengan susah payah merangkak keluar dari mulut gua, dipandu oleh musang itu. Aku berhasil keluar dari gua 7 nada, dan musang itu pun langsung melompat ke bahuku. Menjadi penelan suara. Cheng Yu. Kamu di mana? Ayah, aku di sini. Aku melihat ayahku, langsung berlari kecil menghampiri Sue Buxin. Nak, tadi kamu lari kemana saja? Nak, aku jadi ketakutan. Aku takut kamu dibawa kabur binatang buas. Tapi, belum selesai Sue Buxin bicara, dia sudah melihat seekor binatang buas. Binatang buas itu berdiri di bahu anaknya. Dan binatang buas ini adalah musang merah yang dulu pernah menuntunnya menemukan rumput kebangkitan. Cheng Yu, kenapa ada musang kecil di bahumu? Lepaskan dia. Ayah, Ini hadiah dari ibu untukku. Ini penelan suara peliharaan ibuku, kamu tidak boleh melepaskannya. mendengar anaknya bicara hal-hal aneh, Sue Buxin terkejut. Dia tahu pasti anaknya mengalami kejadian aneh. Bagi Sue Buxin, dia tidak takut menghadapi apapun. Tapi dia takut kalau anaknya, Sue Cheng Yu, ketemu hal-hal yang tidak bersih. Nah, tadi kamu pergi ke gua itu ya? Iya, ayah. Aku tadi di dalam gua itu, hampir saja bertemu ibuku. Salahku, ini salahku. Ayah, tidak apa-apa. Ibuku bilang, 3 hari lagi datang ke gua ini. Dia bisa membantuku menemukan Mengpo. Mengpo akan membantuku melewati 7 kesulitan dalam hidup ini. Ayah tahu aku tadi jatuh ke gua 7 nada ini. Ayah tahu aku baru saja jatuh ke gua 7 yin ini. Dan gua 7 yin ini sebenarnya adalah gua bayi terbuang. Konon katanya, dalam 100 tahun terakhir ini, orang-orang menaruh bayi-bayi yang meninggal, cacat, dan tidak diinginkan ke dalam gua ini. Akibatnya, gua ini berubah menjadi gua seram yang penuh energi yin. Orang-orang di sekitar Gunung 7 Yin, jangan katakan mendekati gua ini mendekati lembah bayi hantu saja tidak berani. Hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tadi tidak menjaga anak. Hingga membuat anakku tanpa sengaja jatuh ke dalam gua seram ini, lalu mengalami hal-hal aneh ini. Tapi karena anakku sudah makan buah tongling, dan bertemu ibunya dari alam baka, maka selanjutnya aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Asalkan anakku bisa melewati 7 cobaan besar dalam hidupnya ini, maka dia akan mengumpulkan pahala yin yang tak terhitung, sehingga bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Sesampainya di rumah, Sue Cheng Yu memberi hewan keberuntungannya sepotong Cao Huagu. Dia suka bertengger di bahu Sue Cheng Yu, juga suka bertengger di atap rumah Sue Buxin yang menghadap barat, Dan makanan favoritnya hanya satu jenis. yaitu Cao Huagu. Cao Huagu sebenarnya adalah King Ming Guo. Hujan rintik-rintik di hari King Ming, pejalan di jalan terlihat sedih dan pilu. Makanan favorit makhluk tunyin ini berkaitan dengan makanan persembahan untuk leluhur di hari King Ming. Ini membuat Sue Buxin semakin khawatir dengan keadaan anaknya. Tapi saat ini, Sue Cheng Yu justru menjadi harapan Sue Buxin. Sekarang dia tidak takut apapun. Tidak percaya apapun. Setiap malam dia duduk bersila, lalu meluruskan tubuhnya, menutup mata perlahan, dan mulai membisikkan mantra tongling yang diajarkan ibunya. Rilekskan tubuh, tenangkan hati, serap cahaya alam. Energi murni Qian Yuan mengalir ke istana lumpur. Cahaya sejati 5 warna turun ke dasar laut. Menerobos saluran perak, naik ke Gunung Kunlun. Bulan gelap memenuhi istana, masuk ke Yintang. Benturkan bantal giok, masuk ke Baihui. Kelenjar pineal mengalir keluar dari tengah alis. Lewati jembatan burung, turun lurus ke lambung dan jantung. Putari tulang ekor, pintu kehidupan terbuka lebar. Api sejati membakar eliksir, mantra dewa tanah. Masuk lambung dan jantung, sambung api sejati. Pil emas keluar, melayang ke langit biru. Jalan lurus di tengah, turun ke puncak kepala. Gosok tangan, usap wajah, buka mata. Setelah selesai membacanya, dia merasa pikirannya jernih dan tubuhnya ringan. Badan terasa ringan seperti burung layang-layang. Sue Cheng Yu tahu, sejak bertemu dengan ibunya, hidupnya akan berubah. Hanya saja, entah perubahan itu jadi bencana atau keberuntungan, dia sendiri tidak tahu. Tapi, kalau itu keberuntungan, bukan bencana, kalau bencana, tak bisa dihindari. Dia hanya bisa belajar mengubah takdir, baru bisa nasibku di tangan sendiri, bukan langit. Ketika remaja Sue Cheng Yu tahu, umurnya tinggal 3 tahun lagi, dia seolah langsung bertambah dewasa beberapa tahun. Aku sepertinya bisa melihat benda-benda melayang di kegelapan. Benda-benda itu samar-samar, seperti manusia, tapi juga seperti udara.
Dan perasaan ini semakin jelas, semakin terang. Mungkinkah yang kulihat di kegelapan itu adalah pemandangan alam baka? Dengan pemikiran seperti ini, aku juga merasa agak tak percaya. Dan 3 hari pun segera berlalu. Setelah belajar ilmu komunikasi dengan arwah, aku akan pergi lagi ke Gua 7 Yin untuk menemui ibuku. Aku justru merasa senang. Di dunia ini, sepertinya hanya kasih ibu yang bisa menembus alam baka. Aku memanggul keranjang obat, membawa sebungkus salep bunga rumput dan hewan penelan Yin, berjalan menuju lembah hantu Yin di Gunung 7 Batu. Kali ini aku bisa bertemu ibuku. Mulai sekarang, 2 alam yang berbeda, aku bisa melintas tanpa halangan. Aku berjalan cepat sepanjang jalan. Kurang dari 2 jam, aku sudah sampai di mulut Gua 7 Yin di Gunung 7 Yin. Ibu. Ibu. Di mana ibu? Aku berteriak memanggil ibu. Tiba-tiba, aku sadar mataku bisa melihat dengan jelas, bisa melihat seluruh isi gua sampai ke sudut-sudut terjauh. Lalu, akhirnya aku buang obor itu. Aku mulai menyisir isi gua hanya dengan pandanganku sendiri. Tiba-tiba, aku melihat di tengah gua ada sebuah meja besar. Dan di belakang meja besar itu, duduk seorang nenek-nenek berambut dan berjanggut putih. Nenek itu memegang tongkat. Menatap Xue Chengyu dengan tatapan tajam. Di samping nenek itu berdiri seorang wanita berjubah merah. Wanita itu berwajah ramah, jubah yang dikenakannya berwarna merah, bersulam burung phoenix. Rambutnya ditata indah, dihiasi bunga peoni. Kulitnya mulus seperti giok, putih kemerahan, lembut dan halus, berkilauan. Bagai Dewi Guanyin yang penuh welas asih, namun, matanya berkaca-kaca, seolah penuh dengan kesedihan yang tak terhingga. Ibu, Xue Chengyu yang masih muda akhirnya membuka mata batinnya, dia melihat ibunya sendiri, ibunya yang seperti Dewi Guanyin yang penuh welas asih. Tiba-tiba, nenek berambut putih itu berteriak keras. Dia menggunakan tongkat di tangannya untuk mengetuk meja dengan keras. Suara ketukan itu sangat nyaring. Hampir saja membuat makhluk penelan Yin di pundakku terjatuh. Nak, jangan mendekat. Jangan mendekat. Luo Xiuying, kau gagal menjaga buah roh. Membiarkan anakmu mencuri dan memakannya. Ini adalah kejahatan tertinggi di alam baka. Kau akan dihukum ke tempat yang paling mengerikan. Nenek Meng. Asal nenek bisa menolong anakku melewati... Asalkan Anda bisa menolong anakku melewati 7 bencana ini, aku rela terkutuk selamanya. Jangan sakiti ibuku. Kamu tidak berhak memerintahku. Kemarilah. Berlututlah di samping ibumu. Kamu yang mencelakai ibumu. Kamu tahu tidak? Aku rela mati untuk ibu. Aku merangkak dan berlutut di samping ibu. Hatiku berteriak. Berharap bisa menyentuh hati wanita berwibawa di depanku ini. Xue Chengyu. Walaupun kamu nakal, tapi kamu sangat menghormati ibumu. Hal itu cukup kuhargai. Tapi, kamu telah melakukan kejahatan besar di Yinxie kami. Dosa ini hanya bisa ditanggung oleh ibumu. Luo Xiuying, cepat masuk. Aku menyaksikan roh ibuku berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan tersedot ke dalam labu giok itu. Mengapa kau mengambil ibuku? Aku tidak peduli siapa kamu. Aku tahu kau mengambil ibuku. Lepaskan ibu sekarang juga. Nak, jangan naif. Ibumu tidak menjaga buah pencerahan di Yan Wangyan. Sebenarnya, Yan Wangyan akan mengambilmu juga. Untungnya aku yang membujuk. Dan ibumu juga bersedia kembali ke dalam labu giok yang terkutuk selamanya. Barulah kamu bisa selamat. Baru saja kata-katanya selesai, ia menyentuhkan tongkatnya dengan lembut, sebuah kekuatan tak terlihat mendorongku ke sudut. Ibu, aku yang menyebabkan semua ini menimpamu. Aku menangis terseduh-seduh, penuh penyesalan. Bahkan Meng Po yang sudah terbiasa dengan kehidupan dan kematian, saat ini pun tersentuh oleh bakti anakku. Baru kemudian aku mendengar, desahan Meng Po bisa menghancurkan segalanya, tapi tak berdaya terhadap satu hal, yaitu cinta. Meng Po dulunya adalah Meng Jiangnu. Dia sudah lama melewati pengalaman cinta, asal-usul labu giok itu, ada yang bilang karena Meng Jiangnu terlahir dari sebuah labu daging. Suaminya bernama Qi Liangzi. Mereka tumbuh besar bersama. Hidup pernikahan mereka manis. Dia menenun di rumah, sementara suaminya membawa pisau giok berkeliling, berdagang pisang secara kredit. Kredit pisau juga kredit ramalan. Dia bilang,
Begitu ramalannya menjadi kenyataan, Tidak peduli hidup atau mati pihak lain, dia pasti akan kembali menagih utang. Dia juga bilang, bahkan jika dirinya mati, dia akan meminta keturunan atau orang yang berjodoh untuk menagih utang hidup mati itu. Ada yang bilang, Qi Liangzi adalah murid Gui Guzi. Gui Guzi sangat misterius. Tinggal menyendiri di gunung. Tidak pernah keluar dari lembah. Murid-muridnya, Su Qin dan Zhang Yi, terkenal di seluruh dunia. Gui Guzi menguasai ilmu yin yang dan sihir. Dan di antara pedagang pisang kredit, ada garis keturunan pedagang pisang kredit marga yin. Pedagang pisang kredit seperti ini, konon Gui Guzi hanya menerima 3 orang, dan Qi Liangzi adalah salah satunya. Yang aku cari adalah keturunannya. Karena Qi Liangzi bisa menagih utang Yin Shi, dia juga bisa meramal, jadi orang seperti dia juga disebut Bo Mai. Tapi, keponakan murid Qi Liangzi sangat jujur. Di dunia ini, dia hidup dengan kejujuran. Meski dia bisa menagih utang dari dunia lain. Tapi dia jarang melakukannya. Datanglah istri sendiri, Meng Jiangnu, cantik dan muda. Dia tidak ingin bepergian jauh. Aku paham. Menagih utang dari dunia lain tidak tanpa harga. Kedua, menagih utang dari dunia lain mengurangi usia hidup. Dia tak ingin mati muda. Sayangnya, takdir tidak sesuai harapan. Perang menghentikan kehidupan bahagia pasangan muda itu. Cerita Meng Po terus dalam pikiran saya. Perdamaian dihancurkan tanpa ampun. Qi Zuanggong yang haus perang, memulai banyak perang, menjelaskan, Qi Liangzi terpaksa masuk militer, memegang senjata. Meski dia meraih banyak prestasi perang. Dengan prestasi perangnya, Dia menjadi jenderal terkenal di bawah Qi Zuanggong. Bunuh. sayangnya, dia akhirnya gugur di medan perang. Satu jenderal berjaya, ribuan prajurit mati. Saat Qi Zuanggong kembali dengan kemenangan, dia menemukan di pinggir jalan Meng Jiangnu yang menanti suaminya dengan harap. Wanita ini melihat orang lewat di depan. Tak ada orang yang dicintainya. Sadarlah apa yang terjadi. Sangat sedih, menangis hingga jatuh. Meng Jiangnu menangis di tepi tembok panjang Qi siang dan malam. Sampai tembok itu runtuh oleh tangisnya. Meng Jiangnu, untuk menghilangkan rasa sakit ingatan suaminya, membuat sup Meng Po yang bisa menghilangkan ingatan. Mungkin ketulusannya menyentuh Raja Neraka. Setelah Meng Jiangnu bunuh diri di sungai, dia dibebaskan dari penderitaan roda kehidupan. Dia membebaskannya dari penderitaan roda kehidupan. Yamaraja bahkan mengangkatnya sebagai utusan alam baka. Dia membuat sup Meng Po di jembatan Naihe. Tugas khususnya adalah menghapus ingatan arwah sebelum mereka mati, memberikan perjalanan terakhir bagi arwah yang berlalu. Xue Chengyu, meskipun kamu adalah orang dunia hidup, tetapi karena kamu mencuri dan makan buah pencerahan Yamaraja, dosa kamu di alam baka dimaafkan, tetapi dosa di dunia hidup tak bisa dihindari. Sekarang kamu membawa 7 bencana besar. Umur kamu hanya 3 tahun. Jika kamu mengikuti perkataan saya bisa membantu kamu keluar dari penderitaan, kembali ke umur normal. Sue Chengyu tidak takut. Dia berkata keras, aku tidak takut. Meng Po. Aku tidak takut hanya memiliki umur 3 tahun. Aku juga tidak takut membawa 7 bencana besar. Aku hanya ingin menyelamatkan ibu saya. Aku melangkah maju, katakan, bagaimana aku harus melakukan? Aku bisa membuat ibu saya keluar dari guci jade Anda? Guci jade ini mengandung arwah yang tak bisa diselamatkan. Aku juga tak ada cara membuat mereka keluar. Kecuali Yamaraja setuju, baru bisa. Aku tidak bisa menyerah. Ini adalah harapan satu-satunya saya. Meng Po, tolong bantu saya. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menyelamatkan ibu saya? Kecuali kamu menemukan cairan tertentu dan menyiramnya ke pohon pencerahan itu. Dengan begitu, begini saja, hanya butuh 3 hari. Pohon spiritual itu akan berbunga dan berbuah. Aku tahu pasti ada syarat di balik ini. Nanti aku akan memetik buah spiritual itu dan mempersembahkannya kepada Raja Yama. Dia bisa mengabulkan permintaanmu untuk mengembalikan ibumu yang terperangkap dalam penderitaan abadi. Hatiku bergetar, aku mengangguk dengan mantap. Meng Po menunjuk ke tebing di dalam gua pohon spiritual di pinggir mulut gua itu kepada Sue Chengyu. Dia berkata, Meng Po, apa itu? Tapi di mana aku harus mencari cairan ajaib itu? Sue Chengyu menatap Meng Po. Agak bingung. Kamu akan menggantikan suamiku, Qi Liangzi,
untuk menagih utang dari dunia bawah. Kamu bisa terus menjual pisau secara kredit sambil menagih utang. Lalu, kumpulkan semua makhluk halus yang kamu temui ke dalam labu hitam ini. Aku menerima labu itu. Di hatiku sudah jelas jalan yang harus kutempuh. 100 hantu menjadi cairan, itulah saatnya kamu berhasil. Tapi kamu harus ingat, menjual pisau secara kredit. Pisau adalah janji. Janji adalah jalan. Janji adalah jalan. Penjual pisau kredit punya aturan profesinya sendiri. Dan aturan profesi ini dibuat oleh suamiku, Qi Liangzi. Kamu harus menghafalnya. Berasal dari yang remeh, berasal dari latar belakang sederhana. Kami akan menerima jika nantinya menjadi kaya raya. Bergelimang harta. Kami tidak akan menerima jika nantinya jatuh miskin. Dihinggapi penyakit, kami akan menerima jika nantinya sehat walafiat. Tubuh kuat dan sehat. Kami tidak akan menerima jika nantinya akan meninggal. Keturunan yang sedikit, kami akan menerima jika nantinya berkelimpahan. Cucu cicit berkumpul, kami tidak akan menerima jika nantinya punah keturunan. Bencana dari langit. Mengapa harus aku yang mencampurinya? Sebagai seorang pedagang pisau kredit, terutama seorang pedagang pisau dunia bawah, harus mematuhi 3 terima dan 3 tidak terima ini. Harus selalu diingat dan diucapkan. Hafal di luar kepala. Hanya dengan cara ini, baru bisa menghindari bencana dan malapetaka. Berjalan di pedesaan. Tinggal, bermukim di kuil tua dan rumah kuno, baru bisa merasa tenang dalam hati. Setelah selesai berbicara, Meng Po mengeluarkan sebuah labu giok hitam dari tubuhnya, lalu menyerahkannya kepada Sue Chengyu. Nah, ketika kau menjadi pedagang pisau kredit dunia bawah, kau sudah mulai membawa bencana pada dirimu sendiri, dan bencana yang kau bawa ini, akan bisa mendatangkan masalah bagi orang-orang di sekitarmu. Oleh karena itu, yang harus kau lakukan adalah sebisa mungkin menjauhi keramaian. Memilih kesendirian. Memilih untuk menyendiri. Begitu kau merasakan bencana besar akan terjadi, kau harus segera memberitahu warga di sekitarmu. Hanya dengan cara ini, kau bisa terus mengurangi tingkat terjadinya bencana, mengumpulkan karma baik karena menyelamatkan nyawa. Kesialanmu baru bisa perlahan-lahan berkurang. Mendengar Nenek Meng terus-menerus mengoceh, Sue Chengyu yang berusia 10 tahun sepertinya langsung menjadi dewasa. Nah, kamu juga harus ingat, sebagai seorang penjual pisau kredit di alam baka, harus ingat betul, orang yang semena-mena di dunia manusia, biaya pisau kreditnya bisa dinaikkan sesuka hati. Sedangkan orang yang berbuat baik di dunia manusia, biaya pisau kreditnya bisa tidak dipungut sama sekali. Orang baik akan membayar, berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Dengan meramal di bawah langit, tubuh terikat, hidup dilaporkan seperti hujan. Nenek Meng terus mengoceh, tapi Sue Chengyu mengingat baik-baik ucapannya. Nak, kamu cepat pulang ke rumah. Kamu harus ingat, ayah angkatmu, Sue Buxin, adalah penjual pisau kredit di alam baka. Dia akan mengajarimu cara menagih utang. Memandang sosok Nenek Meng yang menghilang, remaja Sue Chengyu tahu, hidupnya harus diandalkan sendiri. Tapi, sekarang dia hanya bisa mengikuti keinginan Nenek Meng, menuruti takdir alam baka. Kembali ke rumah, membiarkan ayah angkatnya mengajarinya cara menagih utang di alam baka. Jika ingin menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan ibunya, harus setelah mempertahankan nyawanya sendiri, pergi melawan takdir. Bersumpah, pergi melawan takdir. Berjalan dengan nyawa. Baru kemudian bisa mengubah takdir sepenuhnya, sehingga bisa menyelamatkan ibunya. Sue Chengyu mengambil 2 sertifikat keluarga Yin yang ada di tanah halaman. Aku hanya melihat banyak nama orang tertulis di atasnya. Hanya melihat banyak nama orang di atasnya. Terlihat banyak nama orang tertulis di atasnya. Di bawah nama-nama itu juga terdaftar barang-barang yang dipinjamkan secara utang, termasuk pisau, bahkan jumlah ramalan yang diutangkan. Di sampul buku catatan utang Yin Xie ini tertulis 6 kata besar. Penagih utang. Liangzi Qi Liangzi. Namun buku catatan dunia akhirat ini sudah sangat tua, kira-kira sudah lebih dari 1000 tahun,
namun tulisan di atasnya sangat jelas. Tampaknya buku catatan ini pasti bukan barang dari dunia manusia, melainkan barang dari alam baka. Xue Chengyu tahu, Qi Liangzi belum selesai menagih utang, lalu menghilang selamanya dari dunia ini. Sedangkan kemana dia pergi, mungkin itu sudah menjadi rahasia yang bocor dari takdir langit. Chengyu, kamu berlutut. Sekarang, aku resmi menerimamu sebagai murid. Xue Chengyu tahu, perkataan Meng Po kini sedang terwujud satu persatu. Dan yang pertama, ayah angkatnya sendiri adalah penagih pisau utang dari dunia akhirat. Dialah penagih utang dunia akhirat yang akan dia ambil alih. Li Zeng, 7 bagian jasa, 3 bagian kesalahan. Tagih utang pisau, 7 tael. Kirim dengan uang neraka. Hei Dahu, berbuat semena-mena di desa. Tagih utang pisau, kumpulkan emas 1000 kati. Hitung dengan barang pada masanya. Catatan utang keluarga Yin dengan sangat jelas muncul di depan ayah dan anak ini. Sue Buxin meneguk tehnya, lalu menceritakan sebuah kisah kertas kepada Xue Chengyu. Pada suatu festival hantu, 50 tahun yang lalu, muncul seorang penagih pisau utang di dekat Gunung Qian. Seorang Shidauren muncul di dekat Gunung Qian. Wajah Shidauren ini hitam legam seperti dicat, cara jalannya oleng-oleng. Tiba-tiba angin bertiup, Shidauren ini sepertinya akan tertiup jatuh. Tapi dia tidak jatuh. Tidak hanya tidak jatuh, tapi pikulan di pundaknya yang penuh dengan berbagai macam pisau tetap diam tak bergerak menempel di bahunya. Shidauren tiba di desa Labu Pecah, lalu mulai mengasah pisaunya di bawah pohon akasia terbesar di ujung desa. Saat Shidauren mengasah pisaunya, banyak warga desa datang melihat. Pisau Shidauren ini sangat tajam. Bahkan bisa memotong rambut yang ditiup. Semua yang melihatnya sangat menyukainya. Ah, Tuan, ini pisau apa? Pisau ini bukan benda duniawi. Ini adalah pisau baja hitam ajaib. Pisaumu ini dijual berapa? Berapa harganya satu? Saya mau 2, bisa lebih murah. Saya juga mau 2. Pisau baja hitam ajaibku hanya disewakan, tidak dijual. Bagus, hebat. Katanya pisau bagus seperti ini hanya disewakan, tidak dijual. Para warga desa sangat senang. Mereka berebut, 1 untukmu, 1 untukku. Dalam sekejap, semua pisau Shidauren habis disewa. Sekarang, aku akan mencatat nama dan alamat kalian. Saat kalian hampir mati, aku akan datang menagih. Warga desa yang memegang pisau baja hitam ajaib mendengar Shidauren mengatakan hal aneh seperti itu, jadi agak kesal. Tapi setelah dipikir, pisaunya memang sangat bagus. 1 tebasan saja, tidak hanya pohon tumbang dan kera-kera kabur, tapi juga bisa mengiris besi seperti lumpur. Hei, kekuatanmu ini, dengan pisau bagus seperti ini disimpan di rumah, sama saja dengan memiliki harta karun. Soal Shidauren datang menagih saat kita hampir mati, soal si tukang pisau hutang datang menagih utang sebelum kita mati, itu pun masih bertahun-tahun lagi. Dan bertahun-tahun kemudian, si tukang pisau ini masih ada atau tidak, itu masih tanda tanya besar. Mendengar itu, warga desa pun hanya tertawa kecil. Lalu mereka membawa pisaunya dan pulang ke rumah. Si tukang pisau hutang ini tampaknya tidak buru-buru, pisaunya seolah tak ada habisnya, tak pernah habis. Setiap hari, ia bisa mengambil pisau baja hitam dari pikulannya, terus-menerus mengasah pisaunya. Begitulah, si tukang pisau hutang mengasah pisau di desa Hulu selama 3 hari. Hingga setiap warga desa Hulu meminjam 1 pisau baja hitam darinya. 3 hari kemudian, si tukang pisau hutang tiba-tiba berteriak di pintu masuk desa. Dengarkan baik-baik. Jangan sekali-kali pergi ke Gunung 7 Bayangan. Warga sekalian, tepat pukul 3 sore, sebuah batu raksasa akan menggelinding dari Gunung 7 Bayangan. Batu raksasa ini akan menggelinding dari persimpangan jalan, di sepanjang jalan akan menindih, 3 ekor kerbau, 7 ekor babi hidup, 11 ekor anjing kampung, dan orang yang tidak mendengarkan perkataanku, dia gila. Wahahaha. Mendengar perkataan, si tukang pisau hutang, Semua orang menengadah melihat langit biru dengan awan putih. lalu melihat Gunung 7 Bayangan yang hijau dan rimbun. Semua orang merasa, si tukang pisau hutang ini orang gila. Tapi si tukang pisau tidak peduli, dia mengusir semua orang yang lewat di persimpangan jalan. Tidak membiarkan siapapun lewat dari jalan itu. Benar saja, pada sore hari, tiba-tiba terdengar suara dari Gunung 7 Bayangan. Suara yang menggemparkan bumi. Seketika, sebuah batu raksasa dari Gunung 7 Bayangan, membawa angin yang menderu dan pohon-pohon yang tercabut sampai ke akarnya, berlari menuju desa Hulu. Aduh, cepat lari, semuanya. Ada longsor. Untungnya orang-orang di jalan sudah diusir oleh si pedagang pisau kredit. Jadi, batu raksasa ini tidak menewaskan siapapun.
Tapi batu ini benar-benar menewaskan. 3 ekor kerbau, 7 ekor babi hidup, dan 11 ekor anjing kampung. Sekarang semua orang menganggap si pedagang pisau kredit ini sebagai dewa. Namun, setelah semua orang tenang, Pedagang pisau kredit itu kembali mengatakan hal aneh. Warga desa sekalian, 3 tahun lagi, desa ini akan mengalami bencana besar lagi. Aku perlu tinggal di desa ini. karena pedagang pisau kredit ini pernah menyelamatkan nyawa warga, semua orang tentu setuju pedagang pisau kredit itu pun tinggal di sini. Begitulah, pedagang pisau kredit ini mencari tempat terpencil, mendirikan gubuk jerami dan menetap di sana. Biasanya, si pengumpul pisau ini jarang berbicara dengan orang, dan dia juga sering pergi membeli barang-barang bekas, lalu memperbarui dan menjualnya untuk hidup. Hanya saja, pisau-pisau besi misteriusnya sepertinya tidak pernah terlihat lagi. Penduduk desa Hulu juga merasa sangat aneh, tapi tidak ada yang berani menanyakannya. Pada suatu malam yang gelap gulita, 3 tahun kemudian, si pedagang pisau hilang tiba-tiba berlari ke rumah-rumah warga. Cepat, semuanya, cepat pergi, katanya Gunung Qingyin akan longsor lagi. Dia meminta semua orang segera berkumpul di gubuk jeraminya untuk berlindung. Karena pedagang pisau kredit pernah menyelamatkan nyawa mereka semua, mereka sangat percaya pada kata-kata si pedagang pisau. Jadi para warga segera bertindak, mengemas barang-barang berharga, dan berkumpul di tempat si pedagang pisau berada. Para warga menyalakan api unggun, berkumpul bersama untuk menghangatkan diri dan mengobrol. Benar saja, pada tengah malam, langit tiba-tiba disambar petir dan kilat, lalu turun hujan deras. Tidak lama kemudian, Tak lama kemudian terdengar gemuruh keras beberapa kali. Para warga desa tahu, itu adalah suara tanah longsor. kulihat ayah mengeluarkan seruling bambu hitam putih itu. Lalu mendekatkannya ke bibir, dan mulai memainkan melodi kuno yang aneh dengan lembut. Suara seruling itu sendu, pilu, dan penuh ratapan. Suara yang seperti nyanyian dan tangisan itu langsung membuat sekeliling menjadi gelap. Tidak lama kemudian, ku dengar di luar jendela, sepertinya ada suara gesekan. Suara ini seolah melintas dari langit, atau seperti berasal dari bawah tanah. Ayah melemparkan seuntai uang koin 5 seri padaku. Ada benang merah yang menembus lubang tengahnya. Di atasnya juga diikat beberapa labu kecil dari tembaga. Nah, bawa uang koin 5 seri ini bersamamu. Ini adalah uang koin 5 seri yang sudah diberkati, bisa menangkal roh jahat dan hantu. Baru saja selesai bicara, Di luar rumah terdengar suara ketukan pintu. di luar jendela, juga banyak bayangan hitam bergerak-gerak. Jangan sekali-kali buka pintu. Di luar rumah semuanya hantu. Mendengar ada hantu di luar rumah, aku kaget setengah mati. Tapi aku segera tenang kembali. Ayah, ibuku adalah hantu, aku sudah pernah melihatnya. Mengpo adalah utusan hantu dari istana Raja Neraka. Aku juga sudah pernah melihatnya. Jadi, aku tidak takut hantu. Hantu-hantu yang kamu lihat itu adalah hantu baik. Hantu baik dengan sukarela menampakkan wujudnya. Kita bisa melihatnya. Sedangkan hantu-hantu di luar jendela itu adalah hantu jahat. Tanpa mata yin yang terbuka, kita tidak bisa melihatnya. Dan hantu-hantu besar kecil ini, dan hantu-hantu besar dan kecil ini, kita hanya bisa menekan mereka. Tidak boleh berbicara dengan mereka. Kalau tidak, nyawa taruhannya. Ayah, lagu seruling apa yang baru kau mainkan tadi? Kenapa begitu kau mainkan seruling ini di luar jendela kita langsung ada banyak hantu? Rasa bingungku semakin menjadi. Nah, lagu seruling yang kumainkan tadi disebut. Dan lagu ini sebenarnya adalah lagu untuk memanggil ratusan hantu, karena Meng Po dulunya adalah Meng Jiangnu. Jadi begitu hantu-hantu ini mendengar lagu ini, mereka akan berduyun-duyun datang mengelilingi kita. Tapi di tubuhmu ada koin 5 kaisar yang telah disucikan oleh Bodhisattva Ksitigarbha. Jadi hantu dan dewa tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi mereka akan mengikutimu dari belakang mencari kesempatan untuk memangsa atau membunuh orang. Sebenarnya ada berapa banyak hantu di luar jendela? Setidaknya 100 hantu, tapi jangan takut ayah akan ajari kamu cara mengusir hantu. Mendengarkan Mahakaruna Dharani, yang terdengar luas, dan jauh hatiku menjadi sangat tenang dan jernih, dan di telingaku, sepertinya juga terdengar suara yang jelas membacakan Mahakaruna Dharani. Namo Mahasatwa Mahasatwa Mahakarunika, seiring suara Mahakaruna Dharani semakin jelas, Suara di luar jendela semakin berkurang. lalu menghilang tanpa jejak.
Ayah memberitahuku baru saja ayah memainkan Mahakaruna Darani dengan seruling yin yang. Dan Mahakaruna Darani adalah lagu pengusir hantu. Hantu-hantu itu setelah mendengarnya akan segera menghilang. Akan segera menghilang. Hah? Nah, aku mewarisi ilmu langsung dari ayah angkatku, si hitam penagih utang. Aku tahu cara menagih utang dari alam baka. Karena aku juga seorang penagih utang alam baka. Tapi menagih utang dari alam baka itu penuh bahaya. Dan juga akan memperpendek umur. Makanya seumur hidupku aku tidak menikah dan punya anak. Sejak aku membawamu pulang dari lembah bayi hantu dan membesarkanmu, demi dirimu, aku juga hampir tidak pernah lagi menagih utang dari alam baka. Tapi yang tak pernah kusangka adalah, akhirnya kamu tetap mengikuti jejak lamaku. Juga akan menjadi seorang penagih utang alam baka. Ah, mungkin ini sudah takdir. Nah, mulai sekarang, kamulah penerus generasi ketiga dari lembah bayi hantu, pewaris penagih utang alam baka. Mari, biarkan ayah membantumu membuka mata yin yang dulu. Mata yin yangku sudah terbuka. Karena aku sudah melihat ibuku yang sudah meninggal. Dan juga malaikat pengantar arwah. Ayah memberitahuku. Dia bisa melihat ibu yang sudah meninggal dan malaikat pengantar arwah. Karena ibu dan malaikat pengantar arwah itu kesaktiannya tinggi, bisa membuatnya melihat secara pasif. Tapi kalau ingin aktif melihat hantu dan dewa di sekitarmu, harus membuka mata yin yang. Pada masa negara-negara berperang, membuka mata yin yang adalah sejenis ilmu sihir. Dan ilmu sihir ini konon ditemukan oleh Gui Guzi. Caranya adalah dengan air mata sapi, yaitu mengoleskan air mata sapi ke kelopak mata. Cara menetralkannya adalah dengan mengusap wajah memakai daun jeruk bali. Aku mengikuti ayah ke kandang sapi. Hatiku agak gugup. Kulihat dia mengeluarkan sebuah botol yang aneh. Aku melihat dia mengeluarkan botol aneh. Lalu mendekati sapi tua yang sudah dipelihara bertahun-tahun itu, ayah menampung air mata sapi dengan sendok. Lalu dengan hati-hati meneteskannya ke mataku. Setelah rasa dingin dan perih yang menusuk, dunia terasa berubah seketika. Jangan bawa pergi sapi kami. Vampir. Nak, sapi tua kita sebentar lagi akan mati. Orang yang setengah transparan berdiri di belakang sapi tua itu, sebenarnya adalah orang yang akan membawa pergi arwah sapi itu. Dia tidak akan melukai orang yang masih hidup, hanya akan membawa orang atau hewan yang sekarat. Tapi, itu bukan hal yang terpenting. Yang penting adalah, kamu tanpa sengaja dibantu oleh sapi tua kita. Air matanya membukakan mata yin yangmu. Ah. Makanya kamu punya kemampuan untuk melihat hantu. Sekarang kamu sudah memiliki mata yin yang. Dan kamu juga sudah makan buah gaib. Menghadapi hantu dan dewa. Kamu bisa dikatakan hampir tak terkalahkan. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu cara menagih hutang dunia arwah. Tagih hutang dunia arwah dengan baik. Kumpulkan cairan 100 hantu. Baru kamu bisa melewati cobaan pertama dalam hidupmu dengan lancar. Memperpanjang umurmu. Begitulah, aku menjadi penerus ayah angkatku, Sue Buxin, sebagai pengutang pisau dunia arwah. Bersiap pergi ke berbagai desa untuk menagih hutang arwah. Siap-siap pergi ke desa-desa untuk menagih utang dari alam baka. Ayah angkat menyuruhku pergi sendiri menagih utang dari dunia baka. Yin dan yang dari alam baka, makhluk hidup menjauh. Dunia bawah sungai kuning. 100 hantu berjalan di malam hari. Tahun ke-7 Xuanhe, Dinasti Song. Aku, Sue Chengyu yang masih muda, mulai membawa golok untuk menagih utang. 100 hantu berjalan di malam hari, yin dan yang tertata rapi. Kucai hanya numpang lewat saja. Orangnya hampir mati, kamu masih mau bikin masalah. Tidak pantas. Dia tahu dirinya akan pergi ke seberang. Harus bayar berapa? Ini pertama kalinya aku menagih utang dari alam baka, tapi sama sekali tidak takut. Labu kecil ini telah menerima perlindungan pemberkatan dari Bodhisattva Ksitigarbha. Tentu saja bisa mengusir hantu besar dan kecil di sekitarnya. Setelah selesai menagih utang urusan baka keluarga Li Zeng, benar salah, imbalan dan hukuman jelas, bahkan aku sendiri merasa sangat hebat. Ternyata menagih utang urusan baka semudah ini.
Setelah selesai menagih, aku merasakan kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tulang yang semula terasa nyeri karena 7 musibah juga berkurang cukup banyak. Apakah ini yang disebut mengumpulkan pahala dari alam baka? Nenek Meng pernah bilang, setiap mengumpulkan satu pahala dari alam baka, dosa karena diam-diam makan buah tongling akan berkurang sedikit. Mungkin inilah manfaat dari banyak mengumpulkan pahala dari alam baka. Sebenarnya aku juga tidak tahu arah hidupku di masa depan. Sebenarnya aku juga nggak tahu Mungkin arah ikuti hidupku saja ke takdir. depannya gimana. Menerima apa adanya. Nanti juga rezeki bakal datang, kali ya. Aduh. Aduh, Meong. Binatang penelan suara? Andai saja kamu bisa bicara. Aku keluarkan buku catatan neraka milenium itu. Lewat mata yin yangku sendiri. Kulihat nama si penjahat besar, Wang Xiuchun. Wang Xiuchun ini di kehidupan sebelumnya juga seorang penjahat besar. 1000 tahun kemudian, setelah mengalami banyak kali reinkarnasi, masih bisa terlahir kembali sebagai manusia. Dan tetap jadi penjahat besar. Aku tahu, sistem neraka juga bisa ada bugnya. Kurasa si Wang Xiuchun ini memanfaatkan bug itu untuk hidup lagi jadi manusia. Ngomong-ngomong soal Wang Xiuchun ini, aku dan ayah sering banget jadi korban perundungannya. Tapi utangnya di alam baka. Hari ini bakal aku, Sue Chengyu, yang tagih.